Perkenalkan, saya Niwayan SPB. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Sorong. Saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SMP Al-Izzah Kota Sorong bersama dengan Pak Ihsan. Selamat pagi Pak Ihsan. Pak Ihsan, mohon minta maaf mengganggu waktunya sebentar. Kira-kira bagaimana kabarnya Pak Ihsan hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak Ihsan, seperti apa yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa pada saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Pak Ihsan terkait tentang dilema etika dan rujukan moral dalam baik Pak Ihsan, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Ya, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya sangat bagus, dan biasanya saya selalu dihadapkan dengan kasus di mana sesuai dengan pertanyaan dari buaya sebagai kepala sekolah ataupun pemimpin di sekolah itu tidak bisa dihindari dari berbagai macam kasus yang terjadi, apakah kasus itu kasusnya peserta didik ataupun kasus orang tua murid ataupun kasus dari guru, atau bahkan kasus itu melibatkan semua yang tadi saya sebutkan. Maka di sini saya biasanya apalagi ya terkait kasus yang kedua-duanya benar namun saling bertentangan antara kasus itu, tentu yang saya lakukan di sini adalah dengan mengidentifikasi apakah kasus ini dilema etika ataupun kasus yang bukan dilema etika. Cara saya mengidentifikasi kasus itu adalah saya biasanya melakukan pemetaan kasus ini terjadi karena apa, ini melibatkan siapa saja, kemudian cara untuk menyelesaikannya seperti apa. Ini biasanya yang saya lakukan. Ya, menentukan kasus ada beberapa tahapan. Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung. Ya, baik Bu, untuk kasus dilema etika saya akan pertimbangkan kedua hal yang kemudian kita anggap sama-sama benar, namun juga perlu kita pertimbangkan juga apakah kasus tersebut yang tadi sama-sama benar membenturkan faktor apa ataupun pihak mana yang terlibat, ataupun misalnya kasus itu dilakukan atas nama individu ataupun kelompok, ataupun misalnya kasus tersebut mengandung nilai kebenaran ataupun nilai kesetiaan. Ini yang kemudian menjadi faktor yang saya pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jadi ya. Baik, kan untuk selanjutnya kira-kira nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Biasanya saya lakukan itu adalah dengan melihat kasus tersebut dikaitkan dengan aturan yang ada, kode etik yang ada. Maka di sini yang saya pikirkan adalah yang kemudian kecil mudaratnya. Hal mudarat itu adalah yang kecil nanti permasalahan yang ada setelah diputuskan, dan juga yang saya pikirkan adalah ketika memutuskan sesuatu itu tentu akan besar manfaat baik didik ataupun untuk orang-orang tertentu yang kemudian ada dalam kasus tersebut, baik guru, orang tua, dan juga yang lainnya. Kita harus memperhatikan sesuatu. Ya. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Ya, yang saya anggap efektif adalah semua kasus itu dikaitkan dengan peraturan yang ada. Kan sesuai dengan peraturan yang ada, maka sangat sedikit orang yang tidak terima. Dalam artian ketika misalnya kasus yang dilakukan oleh guru yang dikaitkan dengan peraturan lembaga yang ada, maka itu akan memahami
saya salah, dan ini aturan yang kemudian dari awal sudah disosialisasikan kepada guru-guru. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling efektif ketika memutuskan sesuatu adalah berdasarkan musyawarah. Minimal adalah musyawarah antara kepala sekolah dengan para wakil kepala sekolah yang ada, stakeholder yang ada, yang bisa kita libatkan dalam memutuskan kasus tersebut. Biasanya ini lebih efektif. Kemudian juga ketika kasus itu efektif, kita anggap efektif, maka juga kita akan menghadirkan fakta-fakta hasil dari komunikasi kita, baik dari siswa, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kalian. Ya, baik, hasil keputusan kita sebagai pimpinan yang kita ambil, mungkin akan ada pihak-pihak tertentu yang kemudian tidak dapat menerima sepenuhnya. Ada rasa kecewa, misalnya ada rasa jengkel terhadap keputusan yang kita ambil. Namun di sini kita menyampaikan bahwa yang kita putuskan itu adalah berdasarkan aturan, kemudian berdasarkan pertimbangan kita, nama baik lembaga, sekolah, dan orang tua. Kemudian yang tantangan yang berikutnya adalah biasanya ada kasus-kasus yang kemudian tidak bisa segera mungkin kita selesaikan karena perlu komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi lagi, misalnya dari pihak yayasan. Ini biasanya tantangan tersendiri. Mungkin itu dua tantangan yang selama ini saya hadapi dalam memutuskan kasus yang terjadi di sekolah kami. Karena walaupun gimana kita mengambil keputusan sendirian, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Baik Bapak, untuk selanjutnya tadi saya itu kira-kira apakah ada jadwal tertentu yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus? Ya, baik, yang kita anggap kasus di sini kan ada kasus yang bersifatnya ada juga kasus-kasus besar yang kemudian dua-duanya perlu diselesaikan. Seperti misalnya kasus ringan yang terlambat masuk kelas, misalnya kan bisa segera mungkin saya selesaikan di tempat, kan. Namun ada juga kasus-kasus yang kemudian saya jadwalkan. Kenapa dijadwalkan? Pertama, disesuaikan dengan jadwal ataupun waktu luangnya guru-guru, dan juga waktu luangnya stakeholder yang kita libatkan dalam menyelesaikan kasus. Jadi ada yang diselesaikan di tempat, ada juga yang dijadwalkan. Berarti tidak serta-merta bisa langsung terselesaikan seperti itu. Kita harus juga melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Iya, yang membantu saya biasanya karena kadang-kala kasus itu memang dilema kita dalam memutuskan. Ini biasanya saya melibatkan pimpinan, bisa dari yayasan, kan mereka saya minta masukannya, sarannya seperti apa sebaiknya dalam memutuskan kasus ini agar kemudian sama-sama bisa menerima. Kemudian yang berikutnya adalah saya melibatkan guru-guru senior dalam menerima masukan dan sarannya agar kemudian saat ini bijak kita dalam mengambil keputusannya dan berdasarkan hasil masukan-masukan yang terbaik dari orang-orang yang kita anggap mampu untuk memberikan masukan. Biasanya tadi ya, sama itu pengalaman yang kita terima dalam menjabat sebagai sekolah, sehingga kasus-kasus yang terjadi sudah diselesaikan sesuai dengan memperhatikan perkembangan dari kita dan baik Bapak, dari Bapak menjabat sampai saat ini, kira-kira hal yang pembelajaran dapat Bapak petik dari pengalaman selama menjadi kepala sekolah dalam
banyak sekali pengalaman dan juga apa namanya nilai yang kemudian saya jadikan pelajaran Bu ya, dari kasus-kasus guru biasanya. Salah satu contoh adalah guru-guru yang terlambat, itu ternyata bukan sengaja terlambat tapi memang karena ada faktor lain yang faktor lain yang mempengaruhi kenapa guru-guru itu terlambat. Contoh adalah karena anaknya yang sakit ataupun karena kendaraannya dan lain sebagainya. Maka di sini pembelajarannya adalah kita perlu bijaksana dalam memutuskan masalah anak, dalam menyelesaikan kasus-kasus itu. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajarannya, tidak semua kasus itu diselesaikan dengan dengan ya kekecewaan dari pimpinan, tapi perlu didalami. Guru-guru ataupun siswa melakukan itu pasti berdasarkan alasannya, ada alasan-alasan kenapa mereka melakukan itu. Ini yang paling penting, kita melakukan komunikasi, kemudian komunikasi itu pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus-kasus yang kita selesaikan selama ini. Jadi kita sampaikan berdasarkan jangan tindakan yang bisa melakukan karena semuanya sudah menentukan situasi sekolah, pembangunan anak, dan kita dalam komunikasi juga selalu berkolaborasi. Itu Iksan, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat.